Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Oksena Crypto. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas koin yang sempat fenomenal sekali. Nah, jadi yang saya bahas itu adalah Raca ya guys ya. Dimana di video saya yang pertama membahas tentang Raca itu memang banyak sekali yang suka dan banyak sekali yang menyarankan untuk bang buat video versi 2-nya Raca bang. Jadi buat video untuk kita analisis kira-kira Raca itu seperti apa pergerakan kedepannya, dan kira-kira jika kita serok itu bisa di angka berapa bang, atau akankah masih bisa turun kembali harga Raca lebih dalam lagi, ataukah bisa segera naik bang. Oke, jadi di video kali ini akan kita kupas tuntas dan akan coba saya prediksi. Jadi sekali lagi disclaimer on, jangan mempercayai 100% prediksi dari saya karena mata uang kripto itu adalah salah satu koin atau token atau apapun itu bentuknya di dunia kripto itu fluktuatif, jadi tidak bisa kita prediksi kenaikan dan penurunannya. Oke, untuk mata uang kripto sendiri atau koin kripto itu biasanya bisa naik sangat tinggi dan juga bisa turun sangat tinggi. Jadi di sini akan coba saya analisa di mana Raca sebelum dia upgrade ke versi 2-nya bisa dilihat ya, sekarang setelah dia upgrade ke versi 2 itu dia bisa menempati peringkat di 232 menurut Coin Market Cap. Itu rank ke 232 urutannya atau peringkatnya menurut Coin Market Cap, dan sudah berada dalam pantauan 6,084 juta. Jadi 6 juta lebih ya yang sudah memantau bolak-balik untuk melihat di Coin Market Cap, melihat si Raca ini. Nah, jadi untuk Raca seperti di video yang saya jelaskan pertama, di pertama saya sempat membahas Raca ya. Jadi memang saya juga terima kasih banyak atas banyaknya viewer yang datang untuk melihat video di Oksena Crypto tentang Raca. Jadi Raca itu seperti video yang saya bahas sudah audit certik ya. Dan untuk Raca sendiri ada di jaringan Ethereum dan di BEP20 atau Binance Smart Chain. Dan untuk membelinya bisa melalui PancakeSwap ya. Oke, kita lihat candle dari Raca di CoinMarketCap. Bisa dilihat ya, dari Rp 4,2 rupiah dia mengalami kenaikan yang lumayan tinggi di Rp20 dan sempat koreksi sedikit dan sebelum dia melanjutkan kenaikannya ya. Nah, ini naiknya itu lumayan tinggi sekali dan sekarang tiba-tiba dia mengalami penurunan yang lumayan dalam. Nah, jadi bisa dibilang hampir kembali ke harga semulanya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke trading view ya. Di sini sudah saya siapkan di trading view. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah candle untuk time frame satu hari atau saya memakai one day, dimana ini hanya prediksi guys ya. Tetap saya disclaimer on sekali lagi, tetap harus disclaimer on, tetap harus riset lebih dalam lagi jika mau menyerok, karena untuk harga sekarang semua koin-koin itu sedang diskon semua guys ya, sedang mengalami koreksi yang lumayan dalam. Sebelum kita bahas di sini, alangkah baiknya kita masuk dulu ke ini ya sebentar. Crypto bubble, di mana di crypto bubble itu sudah menunjukkan kenaikan lumayan untuk altcoin atau koin yang lain juga, di mana tadi atau kemarin itu sempat semua mengalami koreksi yang lumayan dalam, dan sekarang BTC sudah mengalami kenaikan 1,7% dan untuk Ethereum sudah mengalami kenaikan 1,7% juga, dan untuk BNB 1,5% dan untuk Solana masih minus 11,2%. Dan untuk koin lainnya masih ada seperti AVAX atau Avalanche itu minus 11,9%, dan Luna mengalami kenaikan yang lumayan keras dari beberapa hari yang lalu, yaitu sedang mengalami kenaikan 10,5%. Dan untuk koin lainnya seperti SIP, Polkadot dan lain-lain itu mengalami minus 4,4%. Dan kita masuk ke Fear and Greed Index di mana keadaan market kripto untuk sekarang ini berada di angka ini ya, bisa dilihat di angka ini 16 ya. Jadi di mana 16 ini adalah extreme fire, masuk ke dalam kategori extreme fire ya. Di bawah angka 24 itu extreme fire. Nah, jadi kurang lebih sekarang ini kita di antara 24 dan 16. Jadi saya rasa kedepannya akan masih ada koreksi sedikit ya sebelum dia akan melakukan kenaikan untuk menyambut altcoin season ya, seperti itu guys ya. Karena memang altcoin season belum kita jumpai bulannya dan harinya. Saya yakin untuk altcoin season setelah tahun baru lewat biasanya mudah-mudahan ya, bukan biasanya, mudah-mudahan altcoin season segera kita jumpai, karena memang
Di setiap tahunnya sudah itu setiap Desember itu rata-rata banyak yang melakukan penarikan dana atau bisa dibilang masuk kategori tapering guys ya. Jadi di mana tapering itu adalah ya kurang lebih tapering itu seperti penarikan dana-dana investor tadi ya. Karena memang setiap akhir tahun itu biasanya mereka mengurus pajak, dan juga kebetulan di Amerika sekarang juga sedang ketat sekali peraturan tentang kripto dan tentang dunia bisnis lainnya. Oke, jadi kita masuk saja langsung ke trading view ya. Nah, jadi di sini sudah saya buatkan ya skemanya. Ini mudah-mudahan bisa terjadi salah satu dari skema yang saya buat ya guys ya. Karena memang di sini saya hanya bisa membuat rumusnya seperti ini, dan berhubung kita menggunakan time frame 1 hari, jadi di sini saya pastikan yang saya prediksi ini akan terjadi sekitar beberapa minggu ke depan ya guys ya, atau beberapa hari ke depan. Oke, jadi kita mulai dari kenaikan Raca. Bisa dilihat di sini dari Raca awal open harga dan dia melakukan mengalami kenaikan ya dan koreksi, dan setelah itu dia melakukan terjadi kenaikan dan sedikit sideways di sini atau membentuk symmetrical triangle ya, bisa dilihat ya di sini dia, atau sideways kategori dia menunggu momen. Nah, setelah dia lepas dari trendline dia di sini, dia naik dan sedikit melakukan kenaikan. Setelah itu dia pump besar-besaran dan sampai naik ke, kita hitung persenannya ya. Jadi si Raca ini sudah mengalami kenaikan dari, kita hitung dari mana ya, dari sini saja ya, dari sini, dari symmetrical triangle-nya dia kita hitung ke atas itu sudah mengalami kenaikan sekitar 207,83% ya guys ya. Jadi memang Raca itu naiknya lumayan drastis dari pola yang sudah dikonfirmasinya tadi, yaitu di sini ya. Di sini ada sejenis symmetrical triangle atau ini ya, bisa dilihat nih yang berbentuk seperti ini, dan setelah itu dia lepas dari trendline-nya dan dia pump besar-besaran, dan tiba-tiba si Raca itu mengalami koreksi yang lumayan dalam. Jadi saya tuh ingat zaman Shiba Inu guys ya. Jadi memang Shiba Inu sempat naik drastis dan tiba-tiba turunnya pun drastis, karena memang wajar sekali biasanya developer tuh membutuhkan biaya atau dia bisa menjual sebagian dari dompet developer untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mengembangkan sepenuhnya dari program-program yang akan dikembangkan di roadmap-nya. Kurang lebih seperti itulah, dan ini kita ukur ya, mengalami penurunan dari all time high tertinggi untuk harga ke harga sekarang. Kita ukur dari harga tertinggi saja, Raca itu sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Sebentar kita lihat di sini. Oke. Nah, ini kurang lebih minus 67% ya guys ya. Bisa dilihat minus 67,89%. Jadi untuk sekarang mengalami koreksi yang lumayan dalam sekali. Nah, jadi kira-kira mungkin kalian semua banyak bertanya, Bang, menurut Abang nih, menurut Abang pribadi, menurut Abang ya, kira-kira prediksi kedepannya dari candle yang bisa kita baca itu kira-kira masih akankah bisa turun dalam atau akan segera mencari titik terendahnya atau higher low-nya dia ya, atau bisa dibilang titik support terakhirnya dia sebelum dia melanjutkan uptrendnya. Nah, jadi di sini saya ada tiga prediksi ya, dimana di sini sudah saya berikan ini bisa dilihat di sini sudah saya kasih garis, dan ini juga ada garis di sini, dan di sini juga ada garis. Jadi garis ini saya tandain warnanya agak pink-pink seperti itu ya. Nah, jadi di garis yang ini yang paling atas ini adalah syarat untuk si Raca ini bisa melakukan uptrend atau bullish ya, atau melakukan kenaikan yang sungguh-sungguh atau yang benar-benar kuat. Jadi syaratnya Raca itu jika dia mau uptrend, dia harus melewati titik yang saya buletin ini guys ya. Tapi untuk yang kita bahas sekarang ini adalah downtrendnya. Jadi kita akan mencari titik support terkuatnya itu di mana aja Bang kira-kira. Oke. Ini hanya prediksi saya. Sekali lagi saya minta maaf jika ada yang kurang benar atau ada yang salah. Ini hanya prediksi. Kita hanya bisa memprediksi. Sekali lagi, jangan 100% percaya dengan prediksi saya. Jadi untuk saya pribadi, di sini sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini jadi untuk prediksi saya
Raca itu masih akan turun, bisa dilihat ya. Karena dia sudah jebol yang ini, support yang ini juga sudah jebol, dan support yang ini sedang ditahan ya. Support yang ini sedang ditahan seperti yang saya garis sih. Yang saya garis ya, maksud saya itu sudah ditahan dan kita hanya menunggu konfirmasi. Jadi konfirmasi seperti ini, guys. Jika raca berhasil lepas candle atau berhasil lepas candle dengan status penguatan atau penolakan atau recovery dari candle merah selama beberapa hari, selama 4 harian ini, bisa lihat ya, kita hitung 1, 2, 3, 4 hari ya. Nah itu berarti ada kemungkinan si raca ini akan meretest support, bekas supportnya dia, dan akan meretest resisten yang ini. Nah jadi yang saya buat garis ini yang akan menjadi support pertama ya, ini akan dianggap menjadi resisten setelah dia bisa recovery. Tapi untuk kemungkinan yang kedua, jika ini yang saya garis ini jebol ya guys ya, ini akan otomatis dia akan bisa menembus ke yang saya garis di sini, support yang di sini, yaitu bisa dilihat support yang ini di sini ya guys ya. Nah support yang ini, nah ini saya yakin guys, ini tidak akan jebol melewati ini, mudah-mudahan saja. Karena kenapa? Karena ini salah satu support yang paling tajam sekali dan yang paling bawah sekali menurut saya pribadi. Jika dia jebol di sini, maka akan otomatis raca akan benar-benar dianggap koin yang kurang baik, tanda kutip ya guys ya. Jadi saya masih berharap bahwa raca bisa bangkit di antara candle konfirmasi yang kita tunggu di sini atau yang kita tunggu nanti di bawah sini ya guys ya. Jadi syarat untuk raca bisa bangkit atau raca bisa bangkit dari keterpurukannya itu adalah dia harus bisa lepas candle. Sekarang kan dia sedang tertahan dari sini, support yang ini ya, dia tertahan. Memang benar-benar pas ya guys ya, tertahannya memang benar-benar pas sekali, tertahan. Nah ini syaratnya dia harus bisa lepas guys. Dia bisa lepas di atas yang saya garis itu, support itu, dia bisa lepas di atas trendline support itu, maka otomatis dia akan bisa untuk melakukan retest ya, retest ke angka yang ini tadi, yang saya garisin tadi, yang menjadi support pertama tujuannya sekarang menjadi resisten. Nah jadi syarat dia harus menembus resisten itu, dan jikalau tidak kuat maka akan otomatis dia terpantul kembali dan dia akan melakukan retest di support dia lagi sebelum dia melakukan kenaikan. Seperti itulah. Mungkin bisa dilihat ini di warna yang biru guys ya, di warna yang biru ini kurang lebih seperti itulah pola yang pertama ya guys ya. Untuk pola yang kedua, ini gambaran yang kedua atau prediksi yang kedua, itu berada di anak panah ya, atau yang saya garisi ini, yang saya bentuk anak panah ini ya. Ini yang berwarna biru muda ya. Ini jika dia jebol dari support dia yang ini tadi, maka dia harus menyentuh support yang ini. Setelah dia menyentuh, dia mau tidak mau dia akan melakukan pump ya, akan recovery ya, seperti itulah kurang lebih. Dan kemungkinan keduanya dia bisa membentuk di yang pola yang kuning ini guys ya. Untuk yang kuning ini dia membentuk polanya, dia meretest setelah dia jebol dari support yang tadi, dia meretest ke sini dan dia melakukan meretest kembali ke resisten bekas support dia ini tadi. Setelah itu dia akan melakukan kenaikan, atau dia akan terpantul kembali meretest supportnya lagi yang ini sebelum dia melakukan recovery atau kenaikan ke atas lagi. Nah jadi di sini kesimpulannya, untuk harga sekarang gimana bang? Apakah masih bisa kita menyerok? Nah untuk harga sekarang saya sarankan yang mau serok, punya uang dingin silahkan serok, tapi tetap saya tidak memaksa. Karena apa? Karena lihat kembali pasar kripto sedang down parah ya guys ya. Jadi bagi kalian yang punya uang dingin, ini adalah saatnya untuk serok, tapi tidak untuk jangka pendek. Karena yang saya yakini altcoin itu masih belum akan mulai di akhir tahun ini. Bisa jadi di bulan Januari atau Februari atau Maret, bisa jadi. Bisa jadi juga dia masuk di bulan April atau ya pokoknya intinya kita tidak pernah tahu keadaan market koin. Kita hanya bisa memprediksi. Oke, kita lanjut ya. Untuk candle sudah saya bahas. Mudah-mudahan tidak meleset sesuai target saya. Mudah-mudahan di antara 3 dari prediksi saya ini akan terjadi. Jadi kemungkinannya antara yang warna biru tadi, atau yang warna biru muda, atau yang warna kuning ini guys. Jadi intinya tetap kita menunggu
Raca itu recovery kembali. Dan untuk kita lihat MACD atau indikator MACD-nya, di sini bisa dilihat turun ya, dia membentuk seperti ini. Dan seharusnya jika ini antara MA-nya belum menyentuh, itu ini si Raca masih bisa kemungkinan untuk membentuk seperti ini lagi, warna merah-merahnya guys ya. Nah nanti dia membentuk double bottom seperti ini. Sebelum dia melakukan pump ke atas atau kenaikan ya. Jadi yang saya harapkan sesuai target saya, dia membentuk seperti ini dan baru dia pump. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang perlu kalian ingat dan yang saya yakini, Raca ini benar-benar project metaverse yang sangat oke sekali dan yang patut kita antisipasi, karena memang dimana sekarang harganya sedang diskon sekali guys. Jadi bagi yang mau nyicil bisa dicicil dari sekarang, tapi saya tidak memaksa karena saya pribadi juga di Raca saya juga punya, tidak banyak, tapi hanya untuk menyiapkan jika Raca nanti suatu saat bisa boom seperti Shiba Inu. Hanya itu saja sih guys yang bisa saya berikan ulasan atau prediksi seputar Raca. Nah jadi sebelum kita akhiri videonya, jadi di sini tetap disclaimer kembali, jangan percaya 100% dari apa yang saya prediksi, karena semua yang kita prediksi itu bisa salah ya. Karena semua itu adalah permainan market, permainan pasar, permainan wealth atau permainan dari si bandar besarnya atau cukongnya ya. Ini hanya bisa menjadikan patokan kita untuk kita lebih berantisipasi dan lebih waspada kembali ke depannya terhadap cryptocurrency. Oke, kita lanjut ke ini mana Twitter ya. Kita masuk ke Twitternya dari si Raca. Nah jadi untuk Raca sebentar, Raca ya, kita cari Raca Radio Caca sebentar. Nah ini yang asli ya, yang asli adalah yang pengikutnya ada 433 ribuan. Oke, di sini bisa dilihat di sini ada banyak sekali berita ya. MVB Top 1 Metaverse seperti ini ya. Ini memang Raca terus-menerus mengadakan event ya, event seperti ya seperti apapun lah, intinya dia tuh berusaha untuk tidak membuat Raca itu sepi. Dan ini kemarin ada berita di 1 hari yang lalu kita baca dalam arti bahasa Indonesia, GM fans, semoga kalian menikmati drama hari ini. Raca bakar hari ini, kalian semua telah dijanjikan. Nah ini jadi katanya burn 500 juta koin Raca ya. Oke, kita masuk ke ini ya, kita masuk ke BC scan-nya Raca. Oke, jadi bagi kalian yang sudah hold Raca atau nyangkut di Raca, jangan khawatir, semua koin itu akan bisa kembali ke harga tertingginya, cuman semua butuh proses ya guys ya. Intinya kita tidak akan mengalami kerugian sebelum kita cut loss. Jadi kita tetap harus bisa money management, jangan sampai kita cut loss. Bagaimanapun ceritanya, jika kita ada uang dingin, kita tambah muatan di harga terendah. Seperti itu. Karena nanti di saat harga sudah pulih ke harga kita yang nyangkut tadi, kita bisa take profit dan kita mendapat profit dari hasil kita serok tadi. Untuk ini kita buka di BEC scan ya. Untuk di BEC scan untuk sekarang ini Raca sudah naik atau bertambah holdernya di 398.000 alamat atau 398.000 pemegang dari Raca. Transfernya sudah ada 11 juta guys ya. Wow, amazing sekali. Bisa dilihat. Jadi intinya adalah Raca ini benar-benar koin yang harus kita waspadai kenaikannya juga. Kita lihat pemegang dompetnya ya. Di sini bisa dilihat tidak ada ancaman yang serius menurut saya, karena di sini tidak ada yang memiliki sampai 20%, sampai 40%, sampai 30%, sampai 50%. Di sini aman dan terbilang masih wajar-wajar saja ya guys ya. Oke, jadi sekian video seputar prediksi harga Raca. Jadi sebelum saya akhiri videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dukung Oxena Crypto sejauh ini, yang tetap stay di Oxena Crypto dan sudah dukung Oxena Crypto dari awal sampai sekarang. Karena saya admin dari Oxena Crypto bukanlah apa-apa tanpa dukungan kalian semua. Oxena Crypto tidak akan bisa berkembang sejauh ini. Oke guys, jadi jangan lupa untuk stay tetap di Oxena Crypto, karena nanti di 10.000 subscriber saya akan adakan giveaway setiap video saya upload, yaitu dana kaget ya guys ya.
Nah, jadi sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.